Layar AutoCAD saya udah bisa dilihat, Pak. Nah, ini untuk yang dimensioning, sebelum kita masuk ke memberikan dimensi, sebaiknya Pak dianjurkan kita edit dulu Pak di AutoCAD. Nah, di AutoCAD posisinya Pak ya, AutoCAD ada dimension di sini. Nah, dimension ini ada. Jadi kalau setiap ada tanda ujung di sini itu berarti masuknya ke editing Pak ya. Kalau di sini berarti edit dimension. Nah, di edit dimension ini ada set current, ada new, ada modify, ada override. Nah, ini kita pakai yang di sini ada ISO 25, ada standar. Nanti Bapak Ibu bisa salah satu dipakai. Saya pakai yang standar aja dulu. Nah, kalau ingin mengedit, pilihnya yang modify. Nah, di sini untuk modifikasinya di sini Pak, dari mulai jenis garis, simbol and arrow, teks, sampai primary unit ada di sini semua. Kita mulai dari yang biasa Pak ya, yang biasa diedit itu di sini. Kalau dari segi line, ini yang ini baseline. Line ini kayaknya nggak ada masalah sini Pak, ikutin aja dulu. Kemudian untuk arrow, nah ini yang biasa diedit itu arrow size. Jadi arrow size proporsional aja, nggak terpatok harus berapa, itu karena tergantung dari ukuran size gambarnya. Kemudian teks juga, ini yang biasa diatur. Ini teks size-nya bisa 4,5 atau kita mau saya ubah jadi 3,5. Nah, untuk posisinya di sini, untuk posisi teksnya ada above di atas garis. Ininya posisi secara vertikal di atas garis, horizontalnya di tengah-tengah. Nah, ini untuk directionnya left to right, penulisannya dari kiri ke kanan. Nah, ini offset dari garis ukurnya itu ada 1 mili. Ini udah cukup ini. Nah, sedangkan untuk text alignment-nya, nah ini bisa diatur juga. Kita pakai yang ISO standar aja. ISO standar. Ini sudah yang teks. Lanjut yang fit. Nah, ini fit nggak usah Pak, biarin aja. Nah, ini untuk primary unit. Primary unit, Bapak Ibu lihat aja dulu ininya gambar yang mau dikerjakan. Kalau dirasa tidak ada yang perlu koma, ya ininya 0. 0 di sini. 1 aja, 1 digit belakang koma. Tidak ada digit di belakang koma. Yaitu kalau sudah, ini alternate nggak usah, tolerant juga nggak usah, kalau sudah oke. Nah, ini biar masuk ke pengukuran yang sudah ada, klik set current. Nah, kalau sudah close. Nah, ini otomatis berubah semua teksnya ini Pak. Set current. Yaitu dari segi pengaturan ininya Pak ya, pengaturan jenis huruf dan garisnya. Itu Pak. Silakan Pak sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sebelum lanjut? Izin dulu Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Yuk, boleh Pak. Itu biasanya kalau tempat saya itu mau buat angkanya itu pasti di ujung garis itu, dia nggak bisa di atas garis. Coba kita bangun tapi semuanya ketimbang di bolongan tak begitu di share. Coba Pak di share Pak, share konten Pak, bisa nggak Pak? Nah, coba Pak share konten Pak. Yuk, jadi tuh dari tuh ganggu mama semuanya.
Makan tisu. Enak. Saya stop sharing dulu aja. Kenapa? Ini Pak Adi. Adi. Pak Odi lagi izin sebentar katanya. Halo Pak, silakan. Maaf tadi ke Di air dulu. ambilin nasi aja di lapar. Ini yang 20 ini loh. Kalau dia tarik Hah? ikat. Gimana caranya? Lapar. Mau dikemanain Pak? Nah, dia Ini makan sore weh. Oh biar di atas ya. Nah ngaji. Libur kita. Oke Pak, silakan Pak. Yang lainnya ada yang mau ditanya lagi Pak? Ambil saya ini ya. Saya Pak, Didik Pak. Dia ambilin nasi. Oke Pak, monggo Pak. Ini Pak, untuk membuat garis ukur yang seperti contoh yang di layar itu tuh Pak, yang tidak lurus tapi ada tekukan tuh gimana tuh Pak? Garis ukur yang ada tekukan Pak? Iya, ya, yang seperti yang ada di layar sekarang nih. Kan saya kalau biasanya langsung saya klik dimensi lurus baik Pak, nggak ada tekukan kayak begitu tuh Pak. Oh, yang kayak gini Pak ya? Iya Pak. Oke, monggo. Ada yang bisa bantu nih Pak, bapak-bapak yang lain? Yang Pak Didik itu lurus katanya ininya. Kalau saya mah nggak tahu gimana cara ngurut, gimana cara bengkok ini. Tahu-tahu udah. Cara ininya Pak ya. Nah, coba lihat. Berarti coba. nasib Oke. Pak, bagus nasibnya. Oh yang tugas 5 itu saya acak-acak Ya Pak. ukurannya acak-acakan garis ukurnya karena nggak tahu. Yang penting saya ada aja. Saya acak-acakan yang tugas 5 itu. Oke, untuk ngatur itu ya nih. Saya searching dulu. Oke, monggo Bapak ini Pak. Untuk yang lurus itu ya, ini saya juga udah jadi gini. Ini ada harusnya ada settingan di sini Pak. Settingan di annotate. Saya lagi dulu. Modify. Lines. Arrow. Ini ada. Radius dimension. Kalau yang miring gitu di dimension stylenya itu pilihnya yang ISO Pak Odi. Yang mana? Yang ISO?
Yang di teksnya, di tab teks. Oh, di bukan standar ya? Bukan standar ya? Ya, itu Ya, pakai ya. yang Ini ya. ISO. Oke. Ya itu Pak, dari Pak Joko tuh ada informasi. Yang mana Pilihnya yang Pak? ISO ini Pak. Di ini Bu, di dimension style-nya Bu. Pak Didik ya. Oh ini di ini. Siapa? Ya, ya. Nah, Nanti mau dicoba Pak. coba Pak, langsung aja sini Pak, langsung Pak, coba Pak. Bapak annotate dulu Pak. Klik annotate. Ini siapa yang aktif layar ini? Iya, saya Arun tuh. Nah, coba Pak di dimension, klik Pak di modify-nya Pak. Nah itu klik. Ya pilihnya ISO Pak. Ini ya. Nah itu ISO. Belum Pak, cancel dulu, cancel. Iya. Nah itu pilihnya ISO. Ya klik. Nah itu Pak. Set current Pak, set current. Pilih set current. Ya, baru oke. Close. Kalau Nah, coba bikin ukuran lagi Pak. ini Pak, di gimana Pak, di yang 20 di atas ini? Klik dulu Pak, klik garisnya. Klik ukurannya, klik sekali. Nah itu ada tanda, ada 3 kotak Pak ya, kotak yang palingnya itu. Geserin aja Pak, tarik, geser itu. Oh, Ya, ya. kalau itu Pak, coba nggak bisa loh. Itu Pak. Atau delete dulu Pak, delete Nggak dulu bisa. itu. Oh, panahnya kebalik itu Pak, delete dulu Pak, delete dulu Pak. Ketik erase ya, boleh. Nah, coba bikin lagi Pak ukuran Pak. Iya. Bukan pakai itu Pak, pakainya di jari-jari Pak. Pilihannya salah Bapak. Itu delete. Nah, pilihannya yang radius Pak. Ya itu radius. Ya. Nah, klik situ. Oke, gitu Pak ya. Tapi kalau ininya cukup tanda panah panjang ini kan cuma sampai sini aja kalau bisa. Yang ini nggak ada gimana? Itu kayak bisa Pak, sama aja Pak. Gimana Pak? Sama aja gitu bisa Pak, udah bisa gitu juga. Ada kecil banget tuh. Ada ya? Ini Nah, coba Pak set dulu Pak. Di annotate lagi Pak. Di annotate. annotate. Bukan di menunya annotate Pak. Yang sebelah home insert annotate di atas tuh Pak. Iya, tapi kan Nah, nggak pernah ya. mana-mana. Ya, Nah, dimensionnya Bapak edit itu. ada Yang ini Bukan Pak. ini Nah, itu sebelahnya lagi terus. Bukan Pak, bukan situ. Yang ada tanda panah ke samping Pak. Nah, itu ya, sip. Klik. udah Udah Bapak tinggal modify. Modify Pak. modify. Nah, modify itu arrow size-nya besarin aja Pak. Jadi 3,5. 3.5. kalau kemarin lancar. Udah. Nah, sama teksnya sekalian Pak. Teks. Tapi Teksnya jadiin 3,5 juga. kan polanya juga sedikit. Ya, ada kita juga 18 udah banyak. Ya, oke. Set current Pak. Ini kan 3.000-an kalau. Klik. Ya, kalau udah set current close. Tembakau kan 2.000. Oh iya. Nah, kan jadi besar tuh Pak. Ya. Seperti itu Pak. Oke Pak, makasih. Ya kan. Oh, udah jadi Pak Jarol. Ini lima. Makasih Pak Odi. Pak Odi, Ya Pak. Ya Pak. Pak Odi mau nanya nih Pak. Monggo Pak. Ini saya bikin yang cek jok tadi itu kok garisnya bengkok nggak lurus ya Pak? Coba Pak, bikin lagi Pak. Di share konten aja Pak. Siapa? Ya Pak, udah. Berarti di arrow ya ini ya. Ya, makasih Pak Joko. Ya, Diulang tadi Pak Joko.
Oh, diulang ya Pak. Ini Pak dimasuk ke ini di note ini, terus di dimension style, Ya, ini di modify. ya. Nah di sini ada tab namanya pit Pak. Oh iya. Pit. Nah ini kan tadinya defaultnya either text or arrow. Arrow. Nah kalau kita pilih yang arrow ini, Ya. diklik, nah dia berpindah ke arah dalam. Oh iya. Oke. Makasih Pak Joko. Penggunaan garis, ya, masih kurang tertib. Cukup bisa suara masuk ya Pak Joko? Masuk Pak. Oke, nah ya. Pertama, Jelas, Pak. yang saya lihat itu kita nggak tertib dengan standar garis. Kadang-kadang yang sudah disetting pada layar itu tidak digunakan untuk gambar. Kan itu. Kadang-kadang kita lihat coba di sini Bu ya. Ini garis ukurnya tanpa disadari ini udah setebal apa ini? Tuh, garis sumbu sudah menjadi garis ukur. Ya kan? Ini artinya mungkin tidak tertib dengan, kalau layarnya sih bagus penataannya ini. Garis gambarnya 0,5, garis arsir setengah sesuai. Tetapi pada gambar nggak digunakan layar itu. Nah ini dampaknya. Jadi rata-rata ini kebanyakan ini tak tertib dengan penataan garis pada layar. Termasuk Ibu Sri Purwani ya. Ini tugas yang kelima nih Bu. Nah juga ini coba arsirannya coba lihat itu. Garis apa yang dipakai itu? Garis tebal yang dipakai untuk arsiran. Ya kan? Padahal arsiran kan garis tipis. Tuh, dipakai garis tebal. Tuh ini. Mama Setelah itu kita juga kadang-kadang nggak tertib dengan penataan garis. Soalnya kalau dilihat dengan secara visual, kadang-kadang itu udah seperti garis gambar gitu. Udah seperti garis gambar. Ya. Ini contoh mungkin kalau boleh saya lihatkan satu lagi ini. Yang ini masalah tidak tertib dengan garis ya. Yang garis tipis jadi garis tebal jadi garis tipis ini. Kadang-kadang semuanya garis gambar dipakai garis ukur semuanya. Ya, namanya. Ya, jadi sekarang saya coba lihatkan, mudah-mudahan saya masih ingat ini. Tugas bentar Pak ya. 4 ya. 4. Wah. Intinya atau sebentar Bu, saya coba cek ada yang aduh panas. Aisyah, ini kok putus Pak. Maaf ini. Ini saya kok jadi keluar. Jangan badi satu-satunya. Satu ini, jing ini belum ya? Nah juga, Mama ini kadang-kadang ada kita yang nggak nyadar di sini Bapak dan Ibu. Ini kadang-kadang kita gunakan garis gores di sini nih. Tapi warnanya tetap putih juga gitu ya. Ini. Jadi kalau kita perbesar skalanya, itu baru kelihatan, oh ini rupanya garis gores yang dipakai gitu. Nah mungkin saya karena banyaknya, nah jadi rata-rata begini Bapak Ibu ya. capek. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang saya komentari tentang garis, itu mestinya adalah yang tidak konsisten dengan menggunakan garis gambar yang sudah disetting pada layar. Jadi untuk berikutnya harapannya, kalau Bapak Ibu sudah men-setting jenis garis dan ketebalan garis yang digunakan pada layar, garis gambarnya, garis goresnya, garis sumbunya. Nah, pada gambar gunakanlah garis tersebut. Sudah itu sebaiknya jangan terlalu sering mengeditnya pakai manual yang di sini nih, yang pada layar ini nih.
Kadang-kadang kita kelupaan. Nah, jadi, nah ini contoh yang sering terjadi. Ini contoh kan garis gores ini. Nah, padahal kalau kita melihat layarnya, ibu itu pasti sudah garis tipis kan sebetulnya yang dipakai. Nah, tapi nah, ini kan tipis ini. Tapi kenyataannya kok garis gambar yang nggak disetting gitu. Nah, ini kan cuma gampang menyetingnya. Mungkin gitu Bu Sri dan juga bagi bapak-bapak dan ibu teman yang lain, tolong untuk tugas berikutnya, tolong konsisten dengan pengguna garis yang sudah disetting pada layar. Jadi terakhir juga ada juga yang garis singgung, itu kadang-kadang di sini kalau tolong diperiksa dulu, ada yang konstruksi garis singgungnya itu yang tidak tepat. Jadi sebetulnya kalau dilihat sekilas dengan kasat mata sepertinya tersambung gitu. Tapi padahal ada yang tidak tersambung. Ya. Mungkin gitu Bu Sri yang dapat kita sampaikan, juga mungkin sebagai informasi untuk yang lain. Kalau di sini juga seperti Pak Martinus juga kejadian seperti itu ini. Kita lihat Pak Martinus, Pak Ibu Sarpenti, udah itu Pak Jamie juga, Pak Jamie masalah garis, Pak Eri ada, Oke. Gimana Pak? Silakan yang lain gimana? Tapi ini pada jatuh-jatuh kenapa? Iya Pak, ya Bu. Biar bisa tahu lokasi gambarnya itu kelihatan tebal-tebalnya gimana ya Pak? Saya nggak bisa ya. Oh, ini masih Sri ya? Oke, baik saya coba sekali lagi. Nah, sebetulnya standarnya mudah Bu. Pertama ini kan Ibu aktifkan yang ini kemarin Pak Ajro tanya itu ini. Ini kan nggak kelihatan itu garisnya, ya kan? Nah, kalau Ibu aktifkan untuk yang display-nya ini, display itu kelihatan tuh. Aktifkan display. Yang kedua, sebetulnya bisa dicek dari sini. Kita dekatkan ke sini, ini garis apa yang dipakai itu kan? Garis gambar, ini garis ukur kah gitu kan? Nah, ini kan buktinya ini masih garis gambar Ibu pakai ini. Padahal garis ukur yang tercantum garis gambar ini. Dengan kita kursor kita bawa aja kita ketahuan gitu. Tuh, yang digunakan garis gambar, ya kan? Nah ini mungkin garis arsiran benar. Tetapi untuk tahu aktif tidaknya, lihatlah aktifkan ini. Tuh Bu. Oke Bu. Mama, kuat ke sini. Itu. Pak Sahril. Kelihatan kan? Pak, saya Pak. Jadi aktifkanlah untuk yang LW display-nya ini. Oh iya. Oh iya Pak. Ya, Pak. Ya kan? Pak Hari ya? Ya, saya Pak. Iya, monggo Pak Hari. Ini Pak untuk Ya. tugas KP2 yang tugas 3 Silakan Pak Hari. ya Pak. Untuk KP2 tugas 3 yang saya itu udah direvisi sebenarnya yang diupload. Ya. Ya, Sudah. tapi kemarin komentarnya masih belum ditambahin garis yang ulir itu Pak, yang 3 per. Terima kasih Pak. Oke. Oh, revisi. Iya, mari Pak. Sama Pak Ari. Ya itu tadi mungkin supaya lebih clear mana yang revisi enggaknya, tolong kalau tidak dihilangkan yang lama, walaupun dihilangkan, coba kasih namanya pasti revisi sekian gitu. Jadi kita akan tahu kan. Ya, soalnya kalau nggak dikasih nama yang baru, kesannya itu masih tugas yang lama yang diupload gitu. Ya, sekarang gitu aja. Ya juga sebagai informasi untuk Bapak Ibu yang lain, untuk menyampaikan tugas, sebaiknya mungkin coba nggak usah di zip ya, nggak usah di rar, dan tidak usah dimasukkan ke dalam folder gitu.
hasil gambar DWG-nya itu langsung diupload saja, biar cepat untuk dibuka begitu. Ya Pak ya, mungkin Bapak Ibu yang lain tolong sama-sama pengertiannya kalau mengupload tugas, udah langsung gambar DWG-nya diupload. Jadi nggak usah di folder, nggak usah di RAR gitu. Bisa ya Pak, kalau misalkan tidak di RAR di upload. Kelihatannya teman-teman yang lain bisa Pak Ari, banyak, semuanya bisa. Bisa Pak, bisa langsung aja di situ bisa. Bisa. Bisa langsung. Betul. Pak Syahril mau nanya Pak, konsultasi Pak, saya mau lihat gambar, saya perlihatkan gambar saya Pak, yang Boleh, tugas Pak Dede. film. Silakan Pak Dede. Ya Pak. Mau nanya yang ini nih Pak. Ya, yang mananya Pak? Proyeksi ini ya Pak, proyeksi yang sebelah kanan nih Pak. Kalau saya tarik garis, punten ya Pak ya, mau Ya, Pak. konsultasi Pak. Silakan Pak. Iya Pak, bentar Pak. Untuk yang garis ini Pak, untuk Ya. proyeksi ini kan Pak ya, untuk pandangan Lubang. ya Pak. Oke. Ya, lubang. Benar Pak. Kemudian saya ada pertanyaan untuk garis titik ini nih Pak. Titik yang mana Pak? Ini Pak, di atasnya garis lubang, ini kan ada garis lagi nih Pak. Oh itu. Ini kalau kita tarik garis ke sini, Pak, apakah ini bentuknya garis putus-putus, tidak kelihatan atau memang tidak ada Pak? Terima kasih Pak Syahril. Kalau Bapak mau detail, itu ada garis putus. Oh gitu ya Pak. Kaidah gambar biasanya kalau kita sudah memotong, Hadi. tujuan memotong itu kan memperlihat Pena di bentuk belakang. yang tertutup. Iya Pak. Sebaiknya yang ada di belakang itu diabaikan saja Pak. Oh terima kasih ilmunya Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, baik Pak. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Bawa HP-nya Mama. Main di laptop aja. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Jangan dulu makan. Ya. Makan. Ya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah sempat kita telaah tugasnya, mungkin ada yang mau menanyakan balik atau barangkali ada yang mau mempertanyakan juga yang mestinya tidak dikomentari kok dikomentari gitu. Monggo silakan Bapak Ibu. Atau sebagai contoh lagi, saya coba tampilkan Mbak ya. Ini tugas yang kelima saja. Ini untuk Martinus misalkan ya. Saya coba tampilkan. Nah. Kelihatan Mbak ya? Belum Mbak. Kelihatan Mbak? Belum ya? Sebentar. Coba. Oh ya. Belum saya share kalau gitu ya. Nah ini. Ini kan kalau kita lihat sekilas kan seperti ini Pak. Bagus gambarnya Pak. Ya. Nah di sini kan, maaf nih menyebut, kalau kita lihat, kenapa ini saya coba tanda-tandai dengan silang-silang begini, ini adalah karena masalah pemakaian garis. Pertama coba kita lihat ini Pak, ini kan menggambarkan garis potong, Pak ya. Potong ini mestinya adalah garis sumbu Pak, kan garis gores, ya. Ini dipakai garis gores. Nah, garis sumbu yang bagaimana? Betul, garis sumbu yang di ujungnya ini ditebalkan. Betul ini ditebalkan di sini yang dekat panah ini. Ini yang lain garis sumbu biasa. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat lagi di sini, nah ini kenapa ini saya garis begini? Padahal ini kan garis arsir, ya. Tetapi sama dengan Bu Sri Purwani tadi, ini yang digunakan jenisnya garis gambar.
Ya kan? Ini garis gambar ini, itu kelihatan itu. Nah, untuk membuktikan itu garis gambar atau tidaknya, kita coba tampilkan sesuai dengan garis yang dibuat. Nah, seperti ini nih. Kita menjadi garis tebal kan? Tuh. Tanpa disadari, ini garis tebal, padahal ini garis tipis. Nah, ini garis sumbu coba lihat ini. Menjadi sama tebalnya dengan garis gambar. Nah, juga ini pemotongan ulir. Coba lihat. Ya. Nah, kalau yang ini betul, ini ketebalannya dipakai ketebalan garis sumbu. Oke lah, kita anggap itu garis tipis ya. Tapi kalau yang sebelah sini, ini masih dipakai garis tebal. Tinggal kendala masa gedung mah. Ya. Mah. Lagi belajar. Juga, kalau Mama, sekiranya ulir dari saya pandangan bilang, samping yang terpotong, Pak. Enggak, Mestinya semua arsirannya ini sampai ke garis yang tebal. yang Ini kan garis tipis ya, mestinya ini. Enggak enak. Garis yang ini. Banjur Tapi ini aja. dibuat garis tebal juga. Banjur Mestinya aja. ini garis tipis. Banjur Ulir. enak kok. Dan arsirannya sampai ke Banjur sini nih. enak kok. Mestinya. Enggak. Jadi kalau kita ingin merarsir, Sina obeh. mestinya, Belum obehnya. Pak Ibu ya, ini Kasih sabun, bujurnya di kita di gunakan lah. Sabunan. Saya lihat juga permasalahan dalam memanfaatkan konstruksi gambar ini, ya. Dan kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita juga jangan terlalu boros memilih garis di sini. Kenapa nih harus terlalu banyak nih garis yang kita aktifkan di layar kita gitu? Mestinya kita manfaatkan saja garis yang betul-betul kita perlukan. Kalau kita itu memerlukan hanya 4 jenis garis, ya cukup 4 garis yang ada di sini. Barangkali tambah dengan garis 01 lah di full gitu ya. Yang lainnya cukup 4 garis ini. Garis gambar, garis sumbu, garis gores, sudah tuh mungkin garis arsir gitu kan. Jadi nggak usah terlalu banyak yang kita setting di dalam ini gitu. Nah, ini juga supaya tidak terjadi pemborosan pemilihan garis. Nah, barangkali ini yang perlu diingat kembali Pak ya. Maka bagaimana cara penggunaan garis gitu. Baik, itu diantaranya Pak informasi yang dari hasil proyeksi yang rata-rata, hanya masalah garis sebetulnya. Kalau masalah konstruksi kan pasti kita yakin Bapak dan Ibu akan mudah membuatnya. Dan juga apalagi sudah oleh Pak Odi akan dibuatkan lagi tutorialnya gitu kan. Cara membangun konstruksinya. Nah itu kan sudah baik. Ini garis gambar, ini garis arsir. Oke, tebal dan tipis ya. Oke. Mungkin demikian Bapak ada yang ingin menanyakan kembali komentar yang sudah kita sampaikan ini. Ini mau Halo ya silakan suaranya nih. Pak Jarol, silakan Pak. Pak Arinda Pak. Halo suara. Silakan Pak Haryanto. Ya. Pak siapa? Ini kalau di ini kok nggak ngaruh ya Pak ya? Halo suaranya Pak putus-putus. On. Kayak Alvin gini, dia nggak ngaruh. Ini nggak ngaruh. Coba yang di pojok bawah itu diklik dulu Pak. Ini Pak. Ya. Terus. Dan itu. Bandwidth-nya udah aktif padahal ya. Iya. Coba lihat layarnya Pak, layar properties Pak, tebal. Layar yang ini. Ini udah dekat. Garis gambarnya coba 0,3 dulu Pak.
garis gambarnya itu 0,30. Ah, Oh, iya. Boleh makan sama. Oh iya, iya. Garis gambar 0,5 Pak. Coba makan. 0,3 apa 0,5 Pak? Ya kemarin kayaknya udah saya 0,5 tapi kok pokoknya 0,5. Saya itu kayaknya 0,3. oke, makasih. Satu lagi Pak Siril. Ini Pak Siril. ya Pak. Ini biar Mau nanya Pak? Silakan Pak Didik. Makasih Pak. Dalam pemilihan garis Pak, garis yang tadi ada di layar itu, misalnya kita klik garis gambar ya Pak. Kemudian di properties itu kan ada tulisan by layer by block ya Pak. Kalau kita klik, apakah memang kalau kita ngeklik salah satu bentuk garis itu otomatis kita juga harus ngeklik yang ada di properties untuk memilih by layer, by block, ataukah bisa otomatis Pak? Kalau misalnya kita ngetik garis ukur, kemudian di properties langsung muncul warna biru misalnya, atau memang harus kita pilih dulu by layernya? Makasih Pak. Ya, sebetulnya kan kemarin Pak Odi dan nyampaikan bisa dua cara katanya, Pak. Ada baiknya juga, bisa juga dari awal Bapak klik di properties garisnya dulu, setelah itu baru lakukan perintah garis. Tetapi ada juga untuk mempercepat orang buat aja semuanya semua gambar dulu, katanya kan begitu ya. Nah, sesudah itu gambar selesai, baru diklik semua jenis garis yang sama, Iya Pak. baru dipilih layarnya. Oh gitu. Bisa. Iya Pak. Gitu, ya. Nah, tapi kalau tertibnya mestinya waktu membuat itu sebaiknya. Sekarang kita membuat garis gambar, aktifkanlah garis pada layar. Kita membuat garis sumbu, aktifkan garis sumbu pada layar. Ya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Oke. Mana nunda apa? Lain. Masa aku tuh tamu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lain?